Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para akhwat, para sahabat madrasah Marah Shalihin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan kesehatan kepada antum semua dalam mengikuti pelajaran yang dijaga Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengadakan pelajaran kita setiap hari Ahad ini. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Tak lupa pula di awal majlis ini kita untuk selalu mengingatkan pentingnya mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita adalah melanjutkan pelajaran pada pekan yang lalu, yaitu membahas tentang hal-hal yang dapat menjaga kesucian dan kehormatan wanita muslimah, yang mana pembahasannya masih tersisa. Ini merupakan pembahasan terakhir dari pembahasan kitab ini, merupakan fasal yang ke-10 ya, dan pertemuan yang ke-13 kalau nggak salah dari pertemuan kita. Baik, para akhwat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini sebab yang keempat yang dapat menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita itu, di antaranya menghindari berdua-duaan antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya. Di sini Syekh menjelaskan sebab yang keempat, yaitu halaman 110 ya, dari kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassul Minat, yaitu penjelasan ringkas tentang hukum yang berkhusus ya, hukum khusus tentang kaum wanita yang beriman. Membahas tentang fasal, yaitu pembahasan hal-hal atau sebab-sebab dijaganya kehormatan kaum muslimah dan kesucian mereka. Beliau menjelaskan pada poin yang keempat, yaitu min asbabi hifdzil furuji man'ul khulwati atau man'un khalwati. Ya. Di antara sebab menjaga kehormatan kemuliaan wanita itu adalah menghindari perdua-duaan antara wanita dan laki-laki. Alladzi laisa mahraman laha, laki-laki yang bukan mahram bagi wanita tersebut. Nah, jadi ini juga sering terjadi dalam bahkan sebuah fitnah yang menjamur di kehidupan kita hari-hari ini.
bermudah-mudahnya dalam hal ini itu antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram berdua-duaan, ya, menyepi atau berduaan. Sebenarnya dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laisa ma'aha dhu mahramin minha." Kata Rasulullah SAW, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka janganlah dia berdua-duaan atau bersembunyi dengan wanita. Jadi ini menyendiri dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, ya, yang dia wanita itu tidak bersama mahramnya, menyendiri dengan wanita yang tidak ada mahramnya. Fa inna thalithahuma asy-syaitanu, kata Rasulullah SAW, karena yang ketiganya adalah setan. Jadi di sini Rasulullah SAW pertama mengkaitkan larangannya dengan orang yang mempercayai keimanan kepada Allah hari akhir, beriman kepada Allah yang selalu melihat tingkah laku dan mengawasi segala tindak tanduk kita sehari-hari. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari penglihatan, pendengaran, dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dan dia yakin bahwa semua perbuatan, tindakan yang dilakukan sekecil apapun dia ini akan pasti dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak. Jadi dikaitkan, sering kita dengar di dalam nas-nas syar'i, dalam konteks-konteks dalil, selalu dikaitkan antara beriman dengan Allah dan hari akhir. Beriman dengan Allah, keyakinan, ya, yang menghambat seseorang tadi untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, melihat, memperhatikan, mendengar kita dimanapun kita berada dan apapun yang sedang kita lakukan. Nah, dikaitkan dari akhir karena semua tindakan yang di dunia ini yang kita lakukan, baik itu tindakan positif maupun negatif, ya, ataupun perbuatan amal soleh dan amal toleh, amal yang buruk, amal yang baik, semuanya akan dibalasi di akhir kelak. Maka dikaitkanlah dua hal ini. Kalau Anda benar-benar yakin beriman dengan Allah dan hari akhirat, tentu akan mentaati perintah Rasulullah SAW atau menghindari larangan Rasulullah SAW. Maka di sini ada larangan. Fala yakhluwanna rajul, ya, fala yakhluwanna bimra'atin laisa ma'aha dhu mahramin minha. Jadi janganlah laki-laki itu menyendiri dengan wanita yang tidak bersama mahramnya. Fa inna tsalitsahuma syaitan, karena yang ketiganya adalah setan, kata Rasulullah SAW. Jadi di sini ada berapa larangan? Pertama dikaitkan dengan beriman dengan Allah hari akhir. Yang kedua, fala yakhluwanna. Di sini ada nun takkid, jangan sama sekali. Itu artinya jangan sesekali. Jangan, larangan yang sangat tegas sebetulnya. Ya, seseorang menyendiri dengan wanita yang tidak bersama mahramnya. Kemudian ditegaskan lagi karena di sana ya dibuat pengaruh yang sangat besar atau gangguan yang akan memotivasi, ya, atau godaan yang akan memotivasi mereka untuk jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan, adanya setan yang selalu bersama wanita dengan laki-laki yang menyendiri. Itu yang ketiga adalah setan, ya, yaitu yang maksud di sini, ya, bila wanita itu tidak bersama mahramnya. Nah, jadi di sini dikaitkan sehingga Rasulullah SAW mengingatkan bahwa setan akan mengambil kesempatan saat adanya khulwah, ya, dalam bahasa syar'inya khulwah antara laki dan perempuan tanpa mahramnya, ya. Hadis yang kedua dikutip di sini adalah hadis Amir bin Rabi'ah ibnu Rabi'ah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin la tahillu lahu. Ketahuilah, janganlah sesekali, ya, seorang lelaki menyendiri dengan wanita yang tidak halal baginya, ya. Fa inna tsalitsahuma asy-syaitanu, karena yang ketiganya adalah setan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa mahram, ya, kecuali dia bersama mahramnya atau laki-laki itu adalah mahram bagi wanita tersebut. Atau laki-laki tersebut mahram bagi wanita tersebut. Nah, ini dua hadis yang dikutip oleh muallif di sini, ya, hadis yang sahih di mana tegas Rasulullah SAW dengan melarang, ya, dan menggunakan nun taukid istilahnya dalam larangan tersebut, ketegasan dalam larangan tersebut, dan juga dikatakan adanya gambaran bagaimana perbuatan itu adalah membuka peluang bagi setan untuk membawa seseorang tadi jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menukil qala al-Majdu fil Muntaqah. Ini al-Majdu ini adalah kakek dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Muntaqah.
Hadis ini diwakilkan Imam Ahmad, hadis yang dua tadi. Waqad sabaqa ma'nahu li Ibnu Abbasin fi hadis muttafaqun alaih, dan sama maknanya dengan hadis Ibnu Abbas yang telah kita sebutkan sebelumnya berapa hadis yang melarang tentang berduaannya laki dan perempuan yang tidak halal. Baik. Lalu Syekh Saleh menukilkan ungkapan Imam Syaukani dari Nail Autar jilid 6 halaman 120, ya, berkata Imam Syaukani, wal khulwatu, ya, khalwatu bil ajnabiyyah mujma'un ala tahrimiha. Menyendiri dengan wanita yang bukan mahram itu diharamkan, itu adalah berdasarkan ijma'. Sepakat para ulama dalam tentang keharamannya. Jadi menyendiri dengan wanita yang bukan mahram, sepakat para ulama tentang keharamannya. Sebagaimana yang dihikayakan akademika oleh Hafiz. Jadi sebagaimana yang disebutkan juga oleh Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, dan wal itu tahrim, alasannya tentang keharaman itu adalah apa yang terdapat dalam hadis. Min qauni syaitan salisuhma. Di antaranya dijelaskan itu adalah bahwa setan yang ketiganya. Berarti dua orang tadi ditemani oleh setan. Jadi ini mengingatkan betapa peluang setan sangat mudah menggoda dan mengganggu dan merayu dan menjerumuskan manusia yang terjerumus dalam perbuatan atau yang melakukan tindakan dilarang oleh Rasulullah SAW tersebut. Ya, maka oleh sebab itu, ya, hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Nah, langkah-langkah setan dengan sedikit demi sedikit diajak, dirayu, dengan cara perlahan-lahan dia akan menjerumuskan manusia itu, ya, ke dalam kebinasaan, ke dalam dosa dan perbuatan yang haram. Maka disebutkan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu sangat licik dan sangat pintar dalam membuat tipu daya dan mempengaruhi dan menyesatkan dan menjerumuskan anak manusia ini, anak cucu Adam. Dan itu dia telah mengambil sumpah. Iblis telah mengambil sumpah kepada Allah SWT bahwa dia akan mempengaruhi anak cucu Adam ini untuk tidak mau beriman, untuk melakukan perbuatan maksiat dan kemungkaran. Baik. Nah, jadi sebabnya di antara sebab-sebab dapat menjaga itu adalah hindari perbuatan-perbuatan kebiasaan berduaan antara laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, atau tidak bersama mahramnya. Lalu saya menjelaskan qad yatasahadu ba'du nisa wa awliya'uhunna bi anwa'i minal khalwa, ya. Sebagian wanita atau sebagian para wali wanita bermudah-mudah, ya, bermudah-mudah dalam hal berbagai macam bentuk kondisi yang itu merupakan khalwah atau merupakan khulwah atau merupakan suatu perbuatan, ya, hal-hal yang berbentuk berduanya laki dan perempuan yang bukan mahram tadi. Nah, sebagian beliau menyebutkan ini wanita bermudah-mudah, demikian pula orang-orang tua mereka atau para wali mereka. Ya, dan bentuk-bentuk khulwah itu disebutkan di sini. Yang pertama contohnya adalah, ya, wanita berduaan dengan qarib zaujiha, qarib zaujiha, yaitu saudara karib kerabat dari suaminya, yaitu mungkin saudara kakak dari suaminya atau adik dari suaminya. Karena ini tidak mahram bagi dia, ya, adik ponakan dari suaminya, kakak suaminya, adik suaminya. Nah, ini contoh-contoh bermudah-mudah kata Syekh. Satu contohnya adalah berduaannya wanita dengan karib kerabat suaminya yang laki-laki tentunya, dan membuka wajah mereka di hadapan karib kerabat suaminya yang laki-laki tersebut. Wa hadhil khulwatu a'zam khatara min ghairiha. Dan perbuatan, ya, menyendirinya laki-laki perempuan dengan karib kerabat suaminya ini lebih mengkhawatirkan dan lebih membahayakan. Kenapa? Nah, ini karena di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, iyyakum waddukhul 'alal nisa, hati-hatilah kalian jangan masuk ke tempat wanita-wanita. Wa qala rajulun minal ansar, lalu ada laki-laki yang bertanya dari kaum Ansar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aital ham? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan karib kerabat suami? Karib kerabat suami. Alhamul maut, kata Rasulullah, alhamu itu adalah kematian.
membawa kematian. Artinya maut, itu maut. Artinya apa dimaksud di sini adalah itu lebih berbahaya. Yang perlu awas lebih dia waspadahi. Itu maksudnya. Sebenarnya orang waspada dari kematian. Menjaga dirinya dari kematian, tidak mau tertabrak, tidak mau jatuh ke lubang, tidak mau terjatuh kecelakaan, ya, mewaspadai dirinya dari segala hal yang membawa kematian. Demikian pula hendaknya usahanya jangan sampai terjadi, ya, berdua-duaan, ya, dengan saudara dari suaminya, kerabat dari suaminya yang laki-laki. Nah, oleh sebab itu digambarkan oleh Rasulullah bahayanya seperti kematian, ya, bahayanya seperti kematian yang harus dihindari. Ya, sebenarnya manusia dunia ini selalu menghindar dari kematian. Ya. Wa qala al-ma'na, dan diterangkan bahwa maksud dari al-hamu itu adalah huwa akhuz zauj, saudara dari suami, baik adik atau kakak. Ka'annahu kariha an yakhluha biha. Yes. Karena Rasulullah SAW melarang kejadian berduaannya antara seorang wanita dengan karib kerabat suaminya yang laki-laki. Baik. Berkata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah fi kitabihi, dalam kitabnya Fathul Bari jilid 9 halaman 331, ya. Beliau menukil perkataan Imam Nawawi. Ya, berkata Imam Nawawi, ittafaqa ahlul ilmi bil lughati ala anna al-ahma, para ahli bahasa dari ulama, ya, pakar bahasa bersepakat bahwa, ya, karib kerabat suami itu adalah al-ahma, itu jamak dari hamu tadi adalah karib kerabat suami. Ya, karib kerabat suami seorang wanita. Seperti ayahnya atau pamannya dan saudaranya dan anak saudaranya dan anak pamannya dan selanjutnya, begitulah, ya, dan selanjutnya dan lain mereka. Wa qala aidan, dan Imam Nawawi juga menjelaskan al-murad bihi fil hadis aqaribuz zauj. Yang dimaksud al-hamu itu adalah keluarga kerabat dari suami yang laki-laki, ya, kerabatnya yang laki-laki. Tapi tidak termasuk ayah dan anaknya tentunya. Maksudnya anak suaminya dan orang tua suaminya, karena itu mahram bagi dia. Yang mahram itu adalah orang tua suaminya, ya, ayah suaminya atau anaknya dari suami, anak suaminya. Maksud anak suaminya gimana, Ustaz? Kalau memang anak suaminya mahram bagi dia. Bukan maksudnya anak suaminya dari istri lain. Kalau perempuan tadi punya anak, ya anak perempuan itu anak suaminya. Tapi yang maksud abaihi, ghairu abaihi wa abnaihi, maksudnya anak suaminya. Jadi kalau suaminya punya istri lebih dari satu, kemudian punya anak pada istri yang lain, maka anak tersebut mahram bagi istrinya yang lain. Mahram bagi istri yang lain. Nah, itu maksudnya sini, ya. Jadi bukan maksudnya anak suaminya, maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya anak suami dari istri yang lain. Bukan maksudnya anak suaminya yang dengan istrinya sendiri, tidak. Dengan istri, bukan. Itu maksud di sini. Memang iya kalau anak sendiri jelas mahram, ya kan? Tapi kenapa digunakan anak suaminya? Membahasakan untuk menyebut anak tiri. Nah, itu dalam bahasa Arab, ya. Jadi di sini yang mahram itu yang tidak termasuk di sini dalam hadis ini dilarang adalah yaitu orang tua dari suaminya atau anak suaminya. Apa anak suaminya maksudnya tadi adalah anak suaminya dari istrinya yang lain, bukan dari dia tentunya. Li'annahu maharimun lizaujah, karena mereka tersebut adalah mahram bagi istri. Yajuzu lahum al-khulwatu bihi. Ya, dan bapaknya atau anaknya boleh berduaan dengan istrinya tersebut, dengan wanita tersebut. Ya. Wa yusafuna bil maut, dan tidak termasuk dalam kalimat yang disebutkan dalam kematian tadi. Qala wajaratil 'adatu bitasahul, karena banyak sekali dalam kebiasaan-kebiasaan memudah-mudah hal seperti ini. Bermudah-mudahan dalam hal seperti ini. Yaitu seorang istri, seorang wanita berangkat dengan adik suaminya atau dengan kakak suaminya atau ponakan suaminya. Ya. Fayakhlur akh bi imrati akhihi, bi imrati akhihi. Kadang-kadang sebagian saudara laki-laki berduaan dengan istri saudaranya. Ya. Berduaan dengan saudara, seorang laki-laki berduaan dengan, ya, istri saudaranya. Fasyabbahu bil maut. Disinilah Rasulullah SAW mengumpamakan itu adalah kematian. Wa huwa aula bil mat, intaha, karena untuk menunjukkan larangan, untuk menunjukkan larang, tapi digambarkan sebuah kematian, begitu. Artinya larangannya sangat tegas sehingga diumpamakan bagaimana seseorang menghindar dari kematian. Baik. Artinya menghindar dari perbuatan tersebut. Nah,
Kemudian juga dinukilkan perkataan Imam Syaukani dalam Nailul Autar jilid 6 halaman 122. Ungkapan Nabi SAW, alhamu al-maut, artinya karib kerabat suami itu adalah kematian, artinya al-khawf minhu aktar min ghairihi. Artinya kata Imam Syaukani adalah yaitu bahaya yang ditimbulkan, ketakutan dari kejadian yang diprediksi itu lebih besar dari yang lainnya. Kenapa? Karena orang tidak merasa curiga dan hal-hal yang biasa seperti itu di masyarakat. Kama anal khawf min al-maut akthar min khawfi min ghairi. Sebenarnya ketakutan dari kematian lebih besar dari ketakutan dari yang lainnya. Ini kata Imam Syaukani, bagaimana istimbat dari larangan dari hadis tersebut, Rasulullah menggambarkan bahwa berduaan dengan karib kerabat suami, saudara, adiknya, kakaknya, atau pamannya, atau anak pamannya, ya. Nah, ini adalah akan menimbulkan fitnah, ya. Baik. Di sini jelaskan ya, kalau pamannya tentu mahram juga ya, pamannya tadi kalau paman suami maksudnya. Ya, yang dimaksud sini adalah anak pamannya ya, saudaranya atau adik, saudaranya itu bisa adik atau bisa kakaknya. Baik. Kemudian di sini disebutkan ya, fattaqillah ayyatuhal muslimah, wahai wanita-wanita muslimah, hendaklah kalian bertakwa, takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah. Wala tasahali fi hadzal amr, jangan bermudah-mudahan urusan ini. Ya, jadi afwan tadi kita sebutkan ya, pamannya adalah bukan mahram ya, mahram itu adalah orang tuanya dan anak-anaknya, anak-anak suaminya. Tapi anak paman, kakak suami atau adik suami yang laki-laki itu tidak mahram, termasuk pamannya. Baik, li'anna al-ibrata bi hukmi syar'i la bi adatin nas. Karena yang menjadi ukuran adalah hukum agama, bukan kebiasaan manusia. Jadi kata Syekh di sini, janganlah kalian bermudah-mudah dalam urusan ini. Wa in tasahala bihin nas, walaupun manusia-manusia lain terbiasa bermudah-mudah dalam hal ini. Ya, karena yang menjadi ukuran bukanlah kebiasaan yang di masyarakat, tapi yang harus dipertimbangkan, yang dijadi standar dan menjadi aturan dan acuan adalah hukum agama. Yang kedua, bentuk bermudah-mudah adalah sebagian wanita bermudah-mudah, demikian pula wali wanita kadang-kadang membiarkan wanita itu sendirian dalam kendaraan bersama sopir yang bukan mahramnya. Nah, ini kan sopir pribadi. Ini seringlah banyak kejadian-kejadian seperti ini, bersama suami dan ataupun ya orang tua punya sopir dan membiarkan putri-putri mereka untuk berangkat dengan sopir. Ini termasuk hal yang dilarang dalam agama. Perduaan di sini termasuk dalam kalimat al-khalwa tadi, ya. Nah, ma'ana dzalika khalwatun muharramatun, ini adalah bentuk berduaan yang diharamkan, ya, khalwa yang diharamkan. Sebenarnya yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Ali Syekh, mufti ya Al-Bilad Saudiyah, mufti yaitu Arab Saudi, dalam Majmu' Fatawanya jilid 10 halaman 52 menjelaskan, wal an lam yaqa syakkun fi anna rukubal mar'ati al-ajnabiyyati ma'a bis sayara munfaridatan. Sekarang tidak ada lagi keraguan, tidak ada keraguan tentang hukum wanita yang bukan mahram bersama supir taksi dengan sendirian, ya, wanita sendirian biduni mahramin, yang tidak ada mahram yang bersamanya, yurafiqha munkarun zahirun, semua kemungkaran yang sudah zahir. Wa fi idatu mafasid la yustahanu biha, timbul banyak kerusakan yang tidak bisa dianggap enteng. Saun kanat al-maratu khafratan au barzatan, yaitu wanita itu wanita yang waqar, yang betul-betul menjaga diri, ya. Ya, wanita yang waqar disebut hafrat, ini ada wanita yang berwibawa atau wanita yang bisa menjaga diri. Warajul ladzi yurdi atau yarda warajul ladzi yarda bihadza limaharimihi, laki-laki yang membiarkan ya keluarga perempuannya melakukan hal seperti ini, kata Syekh, dha'ifuddin, adalah laki-laki yang lemah agamanya. Naqisur rajula adalah orang yang kurang kelaki-lakiannya, ya. Qalilul ghirah, orang yang kurang rasa cemburunya terhadap mahramnya dia.
Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun mimra'atin illa kana thalithahuma ya asyaitanu. Tidaklah seorang lelaki berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya kecuali syaitan yang ketiganya. Dan berduanya perempuan bersama laki-laki di dalam mobil itu lebih ablaq minal khawabiyah fi baitin. Itu lebih lebih diharamkan dan lebih berbahaya daripada berduaan di rumah dan lainnya. Li'annahu yatamakkan min adh-dhahabi biha, karena bisa ya laki-laki tadi membawanya haitsu yasha' min al-balad, ke mana saja diinginkan, atau kharja balad, atau keluar kota, di dalam kota atau di luar kota, tau'an minha, dengan persetujuan wanita itu tahu secara dipaksa. Wa tartabu ala dzalika min al-mafasid, dan menimbulkan hal ini kerusakan a'dham ma tartab ala al-khalwatil mujarrada, lebih besar daripada kerusakan yang timbulkan oleh sekedar berduaan seperti biasanya, ya, sekedar berduaan saja. Tentu hal ini begitu banyaknya fitnah dan kebiasaan terjadi sehingga tertutuplah berbagai mudarat tadi. Tidak ragukan bahaya-bahaya seperti ini ya sudah banyak memakan korban, ya. Cuman masih saja banyak orang yang bermudah-mudah dalam hal seperti ini. Walaupun yakuna syakhsu alladhi tazulu bihil khalwatu kabiran. Ya, ini disebutkan juga. Kemudian untuk yang disebut tidak khalwah itu, yang laki-laki mahramnya itu harus yang dewasa, bukan anak-anak. Fala yakfi wujudul tifl. Tidak bisa cukup dengan anak-anak yang belum balik tentunya. Wa ma tadhunnu ba'dun nisa, sebenarnya persangkaan sebagian wanita, annaha idza istahabbat wa idza istashabat, ya, bahwa wanita bila membawa bersamanya anak kecil berarti tidak lagi khulwah di saat itu. Ini adalah persangkaan yang keliru, kata Syekh. Kemudian berkata pula Imam Nawawi, amma idza khala al-ajnabi bil ajnabiyyah, apabila seorang laki ajnabi dengan wanita ajnabi, ya, min ghairi thalithin ma'ahuma, dan tidak ada yang ketiga bersama berduanya, bahwa haram bi ittifaq ulama, dan ini diharamkan atas kesepakatan para ulama, kata Imam Nawawi dalam Majmu', kitab Majmu' tentunya, halaman jilid 9 halaman 109. Wa kadza law kana ma'ahuma man la yustahya minhu, demikian pula walau bersama keduanya ada orang tapi tidak dianggap, tidak akan malu melakukan darinya. Li sigarihi, imma karena kecil usianya, aw la tazulu bil khulwa al muharrama. Jadi kalau anak kecil tidaklah menghilangkan keharaman sebagai itu menyepi atau khalwa yang diharamkan. Yang ketiga, bentuk-bentuk bermudah-mudahan dalam khalwah ini, kata Syekh, adalah sebagian wanita dan juga wali mereka membiarkan wanita masuk berobat ke dokter, masuk ke tempat dokter, praktek dokter, dengan alasan bahwa hal itu adalah dibutuhkan untuk berobat. Ini juga merupakan mungkar yang sangat besar, kata beliau, wa khatarun kabir, dan bahaya yang sangat besar. La yajuz iqraruhu bi sukut alaihi, dan tidak boleh dibiarkan dan mendiamkannya, kata beliau. Berkata Syekh Muhammad Ibrahim rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau jilid 10 halaman 13, wa ala kulli hal, dalam berbagai hal, kata beliau, berduaannya perempuan yang ajnabi, ya, dengan laki-laki yang bukan mahramnya diharamkan secara syar'i, sekalipun dengan dokter yang mengobatnya. Karena berdasarkan hadis, la yakhluwanna rajul imra'atin illa kana thalithahuma asyaitan. Tidak laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Yang maksudnya laki-laki dan perempuan yang tidak mahram. Maka diharuskanlah kehadiran salah seorang bersamanya. Ya, apakah itu suaminya atau kerabatnya, ya, au hadimin maharimiha. Jadi dari mahramnya perempuan tersebut yang laki-laki. Fa'ilam yatahayya, jika tidak bisa, tidak ada, fala yakhlu min aqaribihan nisa, atau kerabat wanita itu yang perempuan, kalau enggak ada yang laki-laki, ya, ibunya, adiknya, kakaknya, ya, dari wanita tersebut yang perempuan. Fa'ilam yujad ahadun mimman dzukir, jika ada orang-orang lain selain yang disebutkan itu,
maka kana al-mardu khataran la yumkin ta'khiruhu, jika penyakitnya sangat berbahaya tidak mungkin untuk ditunda pengobatannya. Fala aqalla min huduril muwarridah, maka paling kurang hadirnya suster di dalam ruang tersebut, ya, adanya suster atau muwarridah dalam bahasa Arabnya, suster ya, adanya suster yang menemani tersebut, atau bidan lah bahasa kitanya, ya, tafadiya minal khalwatin manhi anhu, untuk menghindari, ya, tidak terjadinya berduaan, hal yang dilarang dalam agama tadi. Itu penjelasan dari beliau. Jadi kalau seorang berobat ke dokter tidak boleh berduaan dalam ruangan dokter tersebut, kecuali imah adanya kerabatnya, atau laki-laki perempuan, atau ditemani oleh suster atau bidan. Nah, ini nasihat Syekh, ya. Tentu hal-hal yang darurat disesuai dengan kondisi mestinya, gitu. Kemudian ini jelaskan juga, ya. Wa kadza la yajuzu khulwatu at-tabib bi imra'atil ajnabiyyah minhu, dan juga demikian kata beliau tidak boleh seorang dokter berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, ya. Soal kana tabibatan mizla, walaupun wanita itu sama-sama dokter lain, ya, dokter sama dokter laki dan dokter perempuan, ya, teman tuh, atau sebagai perawat, ya. Wala yakhlu khulwatul mudarris al-kafif, demikian pula guru yang buta atau lainnya tidak boleh berduaan dengan siswi, ya, walaupun buta, ya, al-kafif. Dan tidak boleh pula berduaan wanita yang, yaitu pramugari, di dalam pesawat bersama orang-orang yang bukan mahramnya dia, ya, laki-laki yang bukan mahramnya. Wa hadhihi al-umur qad tasahala fiha an-nasu bismil hadara az-zaifah. Kata beliau, perkara-perkara ini begitu banyak orang bermudah-mudah dengan alasan sebagai bentuk hadarah, kebudayaan modern, ya, kebudayaan modern yang menipu. Ya, kata beliau, bismil budaya, ya, yang hina. Wa taqlidil a'malil kuffar, meniru kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Wala ada bil mubala bil ahkam syariah, dan tidak ada perhatian terhadap hukum-hukum agama. Fala haula wala quwata illa billahil azim, illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya, kata beliau, kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Baik. Kemudian kata beliau lagi, wala yajuzul khulwatur rajul bil khadimah. Nah, ini kemudian tadi beliau menyebutkan kondisi-kondisi yang begitu banyak terjadi di masyarakat kita, dan bahayanya tidak sedikit telah menimbulkan berbagai kerusakan dalam rumah tangga, baik antara sopir dengan majikan perempuannya, atau pembantu dengan majikan laki-lakinya. Banyak sekali hal-hal, kondisi-kondisi, perbuatan-perbuatan penyimpangan dari urusan masalah pergaulan ini tidak sedikit telah merusak keluarga, merusak kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh sebab itu agama kita memberikan tuntunan-tuntunan ini, tindakan-tindakan preventif, ya. Dihindari semaksimal mungkin untuk tidak boleh berdua-duaan di dalam kapan pun saja, ya, tanpa mahram, ya. Jika hal-hal yang kondisi, minimal ada orang yang ketiga walaupun bukan mahramnya. Itu disebutkan di sini. Baik. Wala tajul khulwatur rajul bil khana. Ini disebutkan oleh Syekh lagi, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan pembantu perempuannya yang berada di rumahnya. Dan tidak boleh berduaan antara perempuan dengan majikan perempuan dengan pembantu laki-laki, ya. Pembantu laki-laki. Mushkilatul al-khadam, kata beliau di sini, mushkilatun khatiratun. Permasalahan yang timbulkan di dalam urusan pembantu rumah tangga ini masalah yang sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau kita lihat memang, ya, bukan di negara kita saja, ya, bahkan di negara-negara Arab, ya pun, walau bagaimanapun, ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam urusan pembantu rumah tangga ini. Tidak sedikit terjadi pelecehan seksual dan sebagainya. Utuliya biha katsirun minan nas, yang telah menimpa kebanyakan manusia, kata beliau, fi hadzal zaman, di zaman ini. Sebabnya apa? Bistighali nisa bidirasat wal amal kharijal bait. Nah, kenapa demikian terjadi masalah-masalah butuh kepada pembantu laki-laki dan pembantu perempuan?
ya, menyebabkan banyaknya kerusakan-kerusakan rumah tangga, pendidikan anak, penyimpangan-penyimpangan hal tingkah laku lainnya ya. Bila menyebabkan sebabnya adalah begitu sibuknya wanita dengan urusan bidirasat wala amal, alasan ngajar atau belajar atau pekerjaan-pekerjaan di luar rumah. Jadi wanita menjadi wanita emansipasi, wanita kata orang, wanita karir, sibuk di luar rumah, inilah menyebabkan banyaknya timbul-timbul berbagai macam bentuk fitnah di tengah masyarakat. Wadzalika ma yujibu 'alal mu'minin. Hal ini kata beliau hal-hal yang mewajibkan atas orang-orang beriman. Wal mu'minat, wanita laki-laki yang beriman, syiddatul hadar, sangat berhati-hati kata beliau, sangat berhati-hati. Wa amal ihtiyat lazima, melakukan tindakan-tindakan preventif yang harus lebih ditekankan lagi kata beliau, al-ihtiyat, kehati-hatian yang harus dilakukan dalam kondisi ini kata beliau. Wa alla yatajawaru ma'al adati sayyi'ah, ya, yatajawaru ma'adat sayyi'ah, jangan sampai mereka membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang jelek tersebut. Ya, ini nasihat dari beliau, ya, tentu terserah bagi orang-orang yang mau mengambil ya, karena kan banyak alasan argumentasi-argumentasi orang, walaupun masih banyak cara-cara jalan keluar dari solusi-solusi tersebut, tapi karena beliau menyebutkan bermudah-mudah. Tentu kalau hal darurat beda kondisinya ya. Dalam darurat jangankan hal-hal ya Allah mengharamkan sesuatu yang diharamkan, bangkai aja boleh dimakan kalau keadaan darurat itu. Tetapi yang belum salahkan di sini adalah hal-hal kondisi normal saja. Begitu banyak orang-orang yang bermudah-mudah dalam perkara-perkara yang telah beliau jelaskan tadi. Ya, baik di atas pesawat, di atas kendaraan maupun di rumah sakit dan segala macamnya ya. Ya, dan kasus-kasus ini tentu banyak terjadi ya. Ada yang terungkap, ada yang tidak terungkap ya. Nah, ini sudah hal yang karena begitu sering terjadinya seakan-akan sudah lumrah saja gitu, akhirnya begitu. Baik, maka beliau mengingatkan agar umat Islam memiliki kepribadian, budaya yang terhormat, budaya yang dapat menjaga kesucian dan kehormatan wanita. Terakhir beliau menjelaskan di sini tantimut alamal, ini penutup kata beliau, diharamkan atas wanita. Nah, ini juga bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini kadang-kadang saya mendapat informasi dari salah satu angkatan itu, satu artinya badan keamanan negara atau apa sih, dia dituduh ketika dia tidak mau bersalaman dengan yang bukan mahram, dituduh dia sebagai orang radikal. Ini suatu pemahaman yang keliru. Ini pemahaman dia yang radikal, ya, memaksakan pemahaman liberal kepada orang yang beragama. Ini pemahaman yang radikal hakikatnya dia. Jadi begitu tidak jelasnya sekarang arah tuduhan radikal itu, definisinya dan pemahamannya yang jelas. Sehingga ketika orang tidak mau salaman dengan bukan mahramnya dianggap radikal. Ya, tentu ini ada suatu fenomena yang banyak terjadi di mana-mana. Ya, adanya intimidasi terhadap orang-orang yang berusaha menjalankan ajaran agama. Ya, baik orang bercelana cingkrang, orang jenggot, ya, terjadi intimidasi di mana-mana hal seperti ini. Ya, sampai menjadi sebuah berita nasional ya, bahwa di masjid-masjid UMN dilarang orang-orang yang celana cingkrang, orang-orang berjenggot untuk memberikan khutbah. Ini suatu fitnah yang luar biasa. Bagaimana bisa dinilai keradikalan orang melalui sebuah pakaian yang itu menurut syar'i dibolehkan? Ya, yang radikal itu bukan menjalankan agama. Yang radikal itu adalah melampaui batasan ajaran agama atau menghambat orang-orang menjalankan ajaran agamanya. Itu sudah radikal karena undang-undang negara kita menjamin bagi pemeluk agama untuk menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing. Nah, sebetulnya ini perlu diterapkan. Yang sebelum ini mereka berteriak masalah toleransi kemana-mana ya, masalah hidup bersama, toleransi hidup bersama, tapi justru mereka sendiri yang merobohkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan berbangsa dan negara ini. Nah, ini suatu kebiasaan ya, di mana kita lihat sebagian tokoh-tokoh ormas tertentu ya melakukan untuk menguasai aset-aset dakwah itu dengan cara gampang mencap radikal orang-orang yang berbeda dengan pikiran dengan mereka, ya, atau berbeda amalan dengan mereka langsung dicap dengan radikal. Ini yang suatu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, ya, bahwa mereka itu adalah hakikatnya
Intinya mereka itu adalah orang-orang imma karena kejahilan terhadap ajaran agama, atau memang hawa nafsunya yang melampaui pola berfikirnya, mengalahkan akal dan agamanya. Baik. Diharamkan atas wanita untuk bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ini adalah Rais Am, ya, ketua umum dari Idarah Buhus Ilmiah, penelitian ilmiah dan Ifta' wa Dawal Irsyad, dalam menjemuk fatwa beliau, ya, jilid 1 halaman 185, tidak dibolehkan wanita bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya secara mutlak. Apakah itu wanita itu muda atau sudah tua? Ya, kan ada pula sebagian ustaz atau kiai, ya, tokoh agama mengatakan, oh nggak apa-apa kalau sudah tua, murid dan guru nggak apa-apa, nggak ada. Hal itu perempuan itu tua, lakinya yang tua, semuanya tetap haram, tidak ada bedanya. Ya, sawan kana al-musafir syaban usahakan, baik wanitanya yang tua atau laki-lakinya yang tua, atau sama-sama tua, dua-duanya, tetap tidak boleh. Wanita, laki-laki yang tidak mahram tidak boleh bersalaman. Lima fi dzalika min khataril fitnah likulli minhuma, karena akan menimbulkan, ya, bahaya fitnah salah satu dari keduanya. Ya, kalau ada orang mengatakan, "Oh, saya tidak apa-apa kok," itu merasa lebih suci dirinya, tapi sebetulnya setan lebih tahu apa yang ada, yang diinginkan, ya, dan juga dia sendiri mengetahui hal seperti itu. Ya, sebetulnya dia mengetahui, ya, keinginan dia untuk bersalaman dengan wanita itu sudah satu hal yang sudah menunjukkan bahwa dia suka perbuatan itu. Padahal Rasulullah SAW, orang yang paling sempurna ketakwaannya dan keimanannya, yang jauh dari syahwat dalam hal-hal yang seperti ini, beliau sendiri pun menjaga diri beliau. Tidak mentang-mentang saya ini sudah Rasul, iman saya kuat. Enggak begitu Rasulullah SAW. Saya ini ustaz, saya ini tua kiai, enggak kemungkinan. Apalagi memegang-megang hal-hal yang tidak pantas. Ya. Nah ini, oleh sebab itu kata beliau, apapun, baik wanita itu tua atau lakinya yang tua, ya, lima fi dzalika min khataril fitnah kulima, karena akan menimbulkan fitnah bagi setiap masing-masing keduanya. Sebenarnya telah sah dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, inni la usafihun nisa. Rasulullah SAW menegaskan, saya tidak pernah bersalaman dengan wanita. Itu Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan hal itu kepada umatnya? Agar dia memberitahu kepada umatnya yang laki-laki atau perempuan tidak dibolehkan hal itu. Rasulullah SAW orang yang paling menjaga diri, yang jauh daripada maksiat, pastinya maksum dari dosa. Beliau tidak menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Beliau mengatakan, la usafihun nisa. Ini la usafihun nisa. Saya tidak pernah bersalaman dengan wanita. Wa qala Aisyah anha, Aisyah mengatakan, Aisyah menjelaskan, ma masat yadu Rasulullah SAW yada imra'atin qattu. Tidak pernah Rasulullah SAW menyentuh, tangan Rasulullah menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya sama sekali, kata Aisyah. Maka nabi bai'unna illa bil kalam. Rasulullah SAW kalau membaiat wanita itu hanya dengan ucapan saja. Nah, ketika Rasulullah membaiat itu kan sesuatu yang penting dalam ajaran agama, ya. Tetapi hal itu tidak dilakukan semestinya sebenarnya antara laki dan laki. Rasulullah membaiat dengan cara bersalaman. Tapi karena tidak bolehnya bersalaman antara laki dan perempuan, Rasulullah hanya membaiat para wanita-wanita mukminat di zaman beliau dengan kalam, bil kalam, dengan bicara saja, dengan berbicara. Wala farqa baina kauniha, tidak ada perbedaan baik wanita itu tusafiu bihail ataupun dengan alas tangan, dengan tangan pakai kaos tangan atau bukan, ya, atau dengan ada alasnya atau tidak. Karena umumnya dalil yang menyatakan dan jauh wasadid dzara'i al-mufdiyah ila al-fitnah, untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang akan membawa kepada fitnah. Nah, itu. Demikian pula berkata Syekh Muhammad Amin Al-Shankiti rahimahullah dalam tafsirnya Adwa al-Bayan jilid 6 halaman 602 sampai 603, i'lam annahu la yajuzu lirajuli al-janami an yusafiha imra'atan ajnabiyatan minhu. Ketahuilah, kata beliau, tidak boleh bagi laki-laki yang ajnabi menyalami wanita yang ajnabi. Wa la yajuzu lahu an yamussa, ya. Tidak boleh dia menyentuh bagian sesuatu pun dari badan, ya, bagian dari satu pun dari bagian badannya menyentuh bagian badan wanita yang lainnya. Dalil tentang haram ini, kata beliau, adalah yang pertama adalah bahwa Nabi SAW, ya, sabata anhu qala, bahwa Nabi SAW dalilnya adalah Rasulullah bersabda, inilah usafihun nisa, aku tidak pernah bersalaman dengan wanita. Dan juga firman Allah SWT, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah menjelaskan bahwa orang-orang beriman mesti menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladannya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW tauladan yang baik bagi kalian, kata Allah. Falzumuna ala nusafina, maka dengan itu haruslah kita para laki-laki tidak mensalam dengan wanita-wanita yang bukan mahram.
iktidaan bihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai menteladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang kita sebutkan sebelumnya ya menjelaskan apa yang terdapat dalam suratul Hajj fil kalami ala nahyi an libasil mu'asfar mutlaqan fi ihram wa ghairihi lirrijal. Ya, kata beliau telah dijelaskan dalam surat Hajj ketika bicarakan tentang larangan memakai pakaian yang bercelup warna kuning secara dalam ihram bagi laki-laki, bagi orang laki-laki. Dalam surat Al-Ahzab kata beliau menyebutkan juga tentang ayat hijab, ya, yaitu Rasulullah SAW la yusafihu nisa, Rasulullah tidak menyalami wanita. Saat beliau membaiat, dalil wadih, ini ada dalil yang sangat jelas anna rajula la yusafihu nisa, bahwa laki-laki yang tidak boleh menyalami wanita yang bukan mahramnya. Wala yamusu syai'un min badanihi syai'an min badaniha, dan tidak boleh bersentuhan sesikit bagian badannya dengan bagian manapun dari wanita. Dia khafu anwa'il lamas, karena yang paling ringan bentuk sentuhan itu adalah salaman. Fa idam tana' minha sallallahu alaihi wasallam fil waqti alladhi yaqtadiha, bila Rasulullah SAW tidak melakukan hal itu padahal sebetulnya kondisi menuntut hal untuk hal itu, yaitu baiat tadi, ya waktu bai'ah itu ketika membaiat, dan dzalika ala annaha la yajuz, hal itu menunjukkan bahwa hal itu tidak dibolehkan. Walaysa li ahadin mukhalafatuhu sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pantas bagi seorang pun dari umat beliau menyelisihi perbuatan Rasulullah SAW, li'annahu huwa musyarri'un, yani annahu huwal musyarri', karena Rasulullah itu adalah yang membawa syariat ya untuk umatnya, ya, maka beliau memberikan syariat, menyampaikan syariat itu dengan ungkapannya, perbuatannya, dan pengakuannya. Al-amr tsani, kata beliau, yang kedua adalah beliau menjelaskan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua kata Syekh Muhammad Amin Syarqiti adalah huwa maqaddamnahu min anal mar'a kullaha aurah. Yaitu dalil yang lain adalah kata beliau menunjukkan bahwa wanita itu semuanya, semua bagian tubuhnya adalah aurat yang wajib ditutup. Yajibu 'alaiha an tahtajiba, harus mereka menutupnya. Wa inna ma amara bighadil basar, tetapi disuruh untuk bagi wanita atau laki-laki untuk menundukkan pandangan takut akan terjadinya fitnah. Wala syakka anna masal badan lil badan, tidak diragukan lagi. Ya, melihat saja Allah nyuruh kita untuk menundukkan pandangan kepada wanita-wanita. Bahkan wanita itu disuruh juga menutup auratnya. Ya. Nah, melihat saja disuruh untuk menundukkan pandangan. Kata beliau, tidak diragukan sentuhan bagian badan dengan sentuhan bagian badan yang antara laki dan perempuan tadi itu lebih memancing terjadinya ghirah, terjadinya atharatul gharizah, terjadinya hasrat, ya, membawa mancing hasrat. Wa aqwa da'iyan, dan sangat memotivasi atau sangat mempengaruhi untuk terjadinya fitnah lim nadharti bil ain, lebih daripada sekadar melihat dengan mata, ya. Wa kullu munsifin ya'lamu sihhata dzalik, orang-orang yang berfikir secara normal dia akan mengetahui kebenaran hal itu, kata beliau. Yang ketiga beliau menyebutkan adalah wa anna dzalika dzari'atan ila taladzuz bil ajnabiyyah, karena itu juga jalan akan merasakan kenikmatan, ya, menikmati wanita-wanita bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Dikeleti takwa, apalagi sekarang ini kurangnya ketakwaan orang pada zaman ini, kata beliau, dan hilangnya amanah, dan tidak adanya wara' anir ribah, dari berbuat dosa. Waqad akhbarna miraran, waqad ukhbirna miraran, kata beliau, waqad akhbarna miraran anna ba'da azwaji minal awam, dan kata beliau kami mendapatkan kabar, sering mendapat kabar bahwa sebagian suami-suami orang-orang yang awam, kata beliau, mencium, ya, pipi saudari dari istrinya, ya, atau bibirnya, kata beliau. Dan mereka menganggap itu adalah takbil, ciuman, padahal ini sangat diharamkan secara ijma', ya. Kemudian beliau mengatakan, mereka mengatakan orang-orang itu salim alaiha, mereka mengatakan yang maksud yang salim alaiha itu adalah itu memeluk atau menciumnya. Fa haqqul ladzi la syakka fihi, kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya, kata beliau, attaba'u min jami'il fitan war raibi wa asbabiha, menghindari segala sebab-sebab akan menimbulkan fitnah-fitnah, dosa, dan segala sebab-sebabnya. Wa min akbariha, kata beliau, sebab yang terbesar adalah lamsur rajul syai'an min badil ajnabiyyah, yaitu seorang laki-laki menyentuh bagian tertentu dari badan wanita yang bukan mahramnya.
Wa dzari'atu ilal haram yajibu sadduha. Satu hal yang akan menimbulkan perbuatan haram wajib dihindari, kata beliau. Intaha. Selesai penukilan dari Syekh Muhammad Amin Mukhtar Asy-Syankiti. Sebagai penutup, Syekh Saleh Fauzan menjelaskan menukip firman Allah SWT surah An-Nur ayat 31 dan ayat 30 dan 31, yaitu ayyuhal mu'minun wal mu'minat, kata beliau sebagai penutup, wahai para laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, udzakirukum biwasatillah, aku ingatkan kalian dengan wasiat Allah kepada kalian dalam firman-Nya, kullil mu'mina yaghuddu min absarihin, katakanlah pada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kehormatan atau kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun ma yasnaun, sungguhnya Allah Maha memberitakan apa yang mereka lakukan. Wa qul mu'minat, ayat berikutnya, katakanlah para wanita-wanita beriman, yaqdudna min absarihinna, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kemaluan mereka atau menjaga kehormatan mereka, wala yubdina zinatahunna, jangan sampai mereka wanita itu memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka, illa ma dhara minha, kecuali apa yang terlihat darinya, wala yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka mengulurkan selendang mereka ke dada mereka, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, tidaklah boleh terlihatnya perhiasan mereka kecuali suaminya atau bapa mereka atau bapa dari suami mereka atau anak dari anak mereka dan anak suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau anak saudara dari laki-laki mereka atau anak dari saudari mereka atau wanita-wanita beriman atau budak-budak mereka atau laki-laki pelayan yang tidak punya nafsu lagi terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan juga janganlah wanita itu memukulkan, menghentakkan kaki mereka agar terlihat perhiasan yang tersembunyi dari perhiasan mereka yang tersembunyi. Ya, hal ini jelaskan pertama, bisa saja kalau dulu perhiasan dalam arti giring-giring kaki atau perhiasan dari kakinya, atau perhiasan dalam artinya adalah lekuk tubuhnya yang goyang badannya. Wa tubu ilallah, kemudian semua setelah anjuran dan larang-larang tadi, Allah panggil semua orang beriman, ya, baik laki perempuan, wa tubu ilallah jami'an, bertaubatlah kepada Allah kalian seluruhnya, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, semua kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin hidup kita senang, bahagia, beruntung, aman, sentram dalam masyarakat kita, keluarga kita, ya, bahkan negara kita, ikutilah tuntunan-tuntunan yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau dalam sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada sumber kebahagiaan kecuali dari dua sumber tersebut. Barang siapa mencari kebahagiaan luar dari aturan dua hal ini, sumber ini, maka dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan itu sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas, dan berikutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Baik, kita bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, bagaimana jika dengan akapella yang hanya mendengungkan suara? Apa maksudnya di sini? Tak paham saya. Ya, mungkin bertanya masalah suara dalam menyanyi, ya. Ya, semuanya kalau fungsinya menyanyi dan itu apalagi datang dari laki dan perempuan yang dewasa, jelas haram. Yang ada itu adalah ketika walimah, dan itu hanya bagi anak-anak. Dua, gimana kita memperkuat iman kita di situasi pandemi seperti ini, Ustaz? Banyak teman-teman yang sudah bertalabul ilmi saat ini mengisi waktunya dengan hal sia-sia. Na'udzubillah. Banyak sekali sekarang. Justru dalam pandemi ini peluang besar untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Yang biasanya lebih banyak waktunya dipakai ke mall, rekreasi, keluar sana, mondar-mandir sana sini. Sekarang saatnya bisa membaca buku, lebih banyak melakukan salat-salat sunnah, membaca Al-Quran, mengikuti kajian-kajian online, ya, memurajaah ilmu yang sudah pernah dipelajari, memurajaah hafalan yang pernah dihafal. Nah, banyak sekali peluang-peluang kita. Ya, banyak sekali peluang. Justru saat pandemi ini saatnya sebenarnya untuk menggenjot iman. Ya, bukan imun. Iman lebih kuat sebetulnya. Banyak peluang sekali. Bukan hanya tidur, makan tidur, bukan. Ya, mulai
di malam hari kita bisa sholat qiyamul lail, karena tidak akan ada kesibukan yang luar biasa di siang hari, kan begitu. Nah, semestinya begitu, habis azan kita sholat sunnah 2 rakaat sunat fajar, sholat sunat fajar, habis sholat sunat fajar baca zikir sholat, baca zikir pagi petang, membaca Al-Quran 1 juz minimal, kemudian mulai pekerjaan rumah, menyapu, menyuci, ya, membersihkan rumah kita, hal-hal menyiapkan makanan, ya, membaca-baca buku agama. Setelah itu mengikuti, kalau ada kajian, ikuti kajian. Ya, banyak sekali di musim pandemi ini kajian-kajian yang online begitu banyak sekali peluang-peluang. Ya, dan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca doa-doa yang belum hafal. Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, amalan-amalan sunnah. Ya, baik. Pertanyaan ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum nada dering notif yang seperti suara musik? Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Sebaiknya dihindari. Yang terlalu musik yang terlalu gimana gitu ya. Dan bahkan seharusnya bisa saja digetar saja cukup gitu ya. Seorang mukmin bertakwa kepada Allah semampunya. Jangan bermudah-mudah. Ya, itu maksudnya. Apakah boleh walimahan menggunakan musik Ustadz? Dan jika berselawat, apakah boleh dengan diiringi musik Ustadz? Taib. Hal ini sudah banyak dibahas, ya. Bagaimana walimahan, ada adab walimah, bisa dibaca di buku-buku yang telah banyak ditulis oleh para ustaz-ustaz. Kemudian tuntunan walimah itu bagaimana? Di walimah boleh saja nyanyian telah pernah kita jelaskan, ya, tapi dengan makna, artinya tetap makna yang tidak menyelisihi akidah maupun adab maupun akhlak, ya. Kemudian diiringi dengan genderang yang sifatnya yang berbentuk rebana, itu yang dibolehkan oleh para ulama, ya. Namun musik tetap aja dilarang oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustadz, batasan aurat sesama perempuan muslim dan non muslim itu mulai dari mana saja? Apakah diperbolehkan seperti ketika kita di depan mahram kita atau aturan lain? Baik. Setelah kita lihat panduan yang menjelaskan tentang ini adalah bahwa tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang sensitif, baik di hadapan mahram maupun sesama wanita maupun wanita yang muslimah yang bukan muslimah. Tetap aja para ulama sering menyebutkan itu sampai siku di leher sini, kemudian berlutut ke bawah. Itu yang umum. Dan kalau lebih sempurna dan lebih baiknya adalah hanya tidak menutup kerudung, tapi tetap memakai pakaian-pakaian yang sopan dalam sampai lengan, sampai gelang tangan, kemudian sampai di atas tumit gitu. Baik, pertanyaan berikutnya. Yang keenam. Saya suka pergi refreshing dengan teman wanita baik dalam kota ataupun luar kota tidak sampai 24 jam. Hukumnya bagaimana Ustaz? Tadi ini telah kita bahas dalam masalah mahram. Jika perjalanan itu tidak dianggap musafir, itu tidak masalah. Itu aja. Ya. Kalau musafir, mestinya dengan mahram. Bolehkah menyimpan kontak lelaki yang penting di sebuah lembaga pendidikan dan diketahui si lelaki sering melihat status WA wanita hanya memposting ilmu? Baik, pertama, jika hal itu kita butuhkan, tidak ada suami ataupun yang laki-laki bisa kita simpan nomornya, tidak masalah. Jika hal itu urusan sifatnya atau mungkin jual beli atau urusan masalah pendidikan anak, itu beda lagi halnya. Ya, itu hal-hal yang mungkin urusan amalan. Artinya di sini bukan berarti laki-laki nggak boleh bicara sama sekali dengan perempuan. Boleh bicara seperlu hal-hal yang hajat. Yang tidak diharamkan laki bicara dengan perempuan. Yang diharamkan adalah wanita tadi melembutkan suaranya. Itu saja. Atau bicara hal-hal yang tidak dalam konteks yang ada urusan yang penting. Pendidikan anak kah, jual beli kah, dan sebagainya. Baik. Apakah diampuni dosa seseorang yang melakukan maksiat mata tapi bertaubat namun melakukan lagi dan bertaubat lagi? Selama hidup masih di kandung badan, jangan pernah berhenti bertaubat. Ya, selalu bertaubat. Sebenarnya dalam hadis sebutkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang cintai seorang hamba, ya, karena dia tahu anna lahu rabbun yatubu alaih. Kama sallallahu alaihi wasallam, seorang berdosa tobat lagi. Dan dia tahu bahwa dia senantiasa takut kepada Rabb yang akan selalu menerima taubatnya, dan dia selalu bertobat, tetapi tidak bermudah-mudah. Bukan maksudnya tobat nanti saya tobat lagi, bukan begitu direncanakan.
dia bertobatnya betul-betul dari hati, betul-betul bertobat, ya. Namun jika suatu saat tergelincir lagi, bukan direncanakan saat bertobat sekarang nanti kita ulang lagi, tidak demikian. Bertobat benar-benar, dia bertobat karena tidak tahu apakah setelah dia bertobat itu masih panjang umur, atau mungkin saja saat berbuat maksiat berikutnya di saat itu dia dicabut nyawanya oleh Allah SWT, menjadi su'ul khotimah. Maka seorang takut dengan yang penting sangat diwaspadai adalah jangan kita sampai nyawa kita dicabut dalam keadaan tidak bertobat. Nah, hati-hati dengan ini, tidak bermudah-mudah, ya. Tetapi setiap berbuat dosa hendaklah seorang itu bertobat, dan tobat akan diterima sebelum dua hal: selama nyawa belum sampai di kerongkongan dan atau matahari terbit dari barat. Baik. Apakah setelah saya bercerai dengan suami, ayah mertua masih mahram dengan saya? Iya, masih tetap mahram. Ya. Ustaz, bagaimana jika ada seorang yang gangguan mental, depresi, ia khawatir jika menikah akan merugikan suami dan anaknya kelak, namun sebenarnya ia ingin menikah. Taib. Hal ini mungkin saja setelah dia punya suami akan hilang depresinya. Jadi jangan was-was. Yakinlah segala tuntunan ajaran agama adalah solusi dari masalah. Tidak akan pernah menimbulkan masalah. Nah, ini kadang-kadang. Yakin segala aturan agama itu tidak akan pernah menimbulkan masalah. Tapi yang menimbulkan masalah adalah kewaswasan, khawatiran yang ditakuti oleh setan. Maka seseorang tidak perlu khawatir dengan hal-hal yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah khawatir. Kalau ada tantangan dan hambatan, itu bagian dari menikmati apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu jika kita hadapi dengan kesabaran, itu adalah pahala. Karena inti dari semua perjalanan hidup ini yang kita hitungkan adalah apakah ini pahala, apakah ini disyariatkan Allah, apakah Allah diridai, saya lakukan. Jadi terpenting bagi kita dalam kondisi bagaimanapun kita diuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dalam keadaan diridai Allah, dalam kondisi sedang diuji, dalam kondisi dapat nikmat, kita pengen selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan adalah dengan menerima apa yang Allah takdirkan untuk kita dengan kelapangan dada. Dan disitulah Allah akan memberikan kenikmatan kebahagiaan pada kita. Maka kenapa sebagian orang ketika sakit dia tidak ada depresi kita? Karena dia sudah meyakini bahwa Allah mempunyai rahmat yang luas. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahwa tujuan Allah menguji dengan sebagai ujian dan cobaan bukan untuk menyiksa sang hamba itu, ya, tapi untuk membersihkan dosa sang hamba itu dan untuk memberikan pelajaran kepada dia dan sebagainya. Jadi seseorang menilai segala apa yang Allah berikan kepadanya sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzon kepada Allah, di samping berupaya melakukan ikhtiar, karena Allah itu Maha Pemberi, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pemberi rezeki, dan tidak perlu cemas dengan Rabb yang begitu, yang Maha Pemurah itu, dan Allah Maha Kaya, ya. Kemudian, apakah jika membaca lafaz istighfar dengan niat untuk ayah yang wafat, anak juga mendapatkan pahala istighfarnya? Membaca istighfar maksudnya kita mohonkan kalau antara ayah kita, Allahumma firli walidi wali walidayya warhamhuma, maka doakan. Kalau kita istighfar, kita berdoa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni. Ya. Ini barangkali dia maksud pengirim pahala, ya gitu, pengirim pahala. Berzikir diharapkan pahalanya untuk ayahnya, ya. Dalam sebagian pendapat ulama, ya, bahwa selain apa yang terdapat di dalam sunnah itu tidak sampai pahalanya, sebenarnya pendapat Imam Syafi'i, dan segala hal amal yang disebutkan bisa untuk mendapat pahala mayat darinya itu sampai, seperti yang disebutkan sedekah jariah, ya, doa, ya, itu sampai. Tapi hadiah-hadiahkan pahala di suatu khilaf para ulama. Kenapa kita harus melakukan hal-hal yang masih khilaf? Cari hal-hal yang pasti, masih banyak hal-hal yang pasti bisa kita dapatkan pahala. Ya, untuk orang tua kita dengan berwakafkah atau dengan berinfakkah 1.000, 100 rupiah, berapapun memberikan. Ya. Dan doa, ya, mohonkan ampun untuk orang tua kita dan seterusnya. 12, semoga Ustaz, bagaimana hukum berpartner kerja dengan ikhwan melalui online chat Zoom, Zukran? Ini adalah salah satu celah, ya, akan menimbulkan fitnah, lebih baik dijauhi, dan kalau bisa angkat karyawan dari laki-laki yang bisa mengurus hal itu, ya. Bagaimana hukum seseorang dapat mengendarai motor sehingga harus pesan ojek online, dan bagaimana pula hukum bagi laki-laki perempuan yang berprofesi sebagai
ojek online. Taib. Tentu tidak masalah kalau dia punya mobil sendiri yang dia angkut adalah para pemesan yang perempuan, tidak masalah. Nah, itu dibolehkan saja. Itu tidak khulwah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya, kan? Dan ini lebih baik sebetulnya jika dia memang harus tidak punya calon profesi yang lain. Bagaimana hukum naik mobil dengan sopir laki-laki bukan mahram lalu membonceng para wanita banyak yang tidak disertai mahram wanita? Tadi kita sebutkan, Syekh termasuk tadi kita jelaskan kalau seandainya berobat ke dokter. Nah, kalau ini kan aman sebetulnya. Karena amannya dari sisi bahwa lebih dari tidak khulwah. Karena tidak khulwah di sini. Yang penting di sini tidak khulwah. Ya. Tapi lebih tinggi tidak khulwahnya adalah dengan mahramnya. Tetapi kalau banyak berarti tidak khulwah. Baik. Bagaimana sikap kita ketika serumah dengan kakak ipar, suami dari kakak perempuan? Di rumah kami tinggal bersama kedua orang tua juga syukran. Tapi kalau tidak masalah tinggal serumah, yang penting adalah menjaga pandangan, menjaga hal-hal yang dilarang dalam agama. Itu aja sebetulnya. Ya. Akan lebih baik ada batas-batasan gitu. Baik. Apakah bekerja di kantor yang hanya wanita sendiri sedangkan semua rekan kerja laki-laki termasuk berkhalwat? Dan bagaimana solusinya? Berkhalwat itu ada berduaan. Itu maksudnya. Kalau di sudut sana perempuan, di sini laki-laki, itu tidak berkhalwat. Seperti umpamanya di jalan, itu tidak berkhalwat. Di lapangan tidak berkhalwat. Artinya yang tidak berduaan, tidak berkhalwat namanya. Tidak berkhalwat, tetapi kan juga harus dihindari hal-hal yang bisa umpamanya jatuh kepada khalwat atau bercampurnya ikhtilat. Ya. Beda antara khalwat dan ikhtilat lagi. Kalau ikhtilat itu bercampur baur atau laki dan perempuan. Yang kalau berikhtilat juga diharamkan. Kalau anak dari kakak ipar itu termasuk mahram bukan anak kakak ipar enggak. Kakak ipar maksudnya kalau umpamanya kita punya jadi kalau anak kakak ipar ya enggak mahram bagi kita kalau dia di istri lain. Tapi kalau kakak ipar itu adalah kakak kita, suami istrinya, maka mahram bagi kita. Jadi kalau anak saudari perempuan kita atau anak saudara laki-laki kita itu mahram bagi kita. Tapi kalau anak kakak ipar dari istrinya yang lain, ya, tidak menjadi mahram. Sampai di mana tadi pertanyaannya? Izin bertanya Ustadz, saudara tiri beda ayah atau ibu apakah mahram? Iya. Kalau satu ibu dengan kita, ayah beda, mahram kita. Kalau satu ayah dengan kita, beda ibu, mahram juga. Jadi ada saudara seibu, ada saudara seayah, semuanya mahram. Ya. Bagaimana hukum seorang wanita yang mengikuti ajang MTQ dalam cabang hafalan Al-Quran dan terkadang sebelum lomba diadakan latihan dengan melatih dalam guru laki? Ya, tidak masalah, yang penting tidak ikhtilat dan tidak terjadi fitnah. Ya, kalau yang itu pengujinya adalah ustadz untuk menghafalkan itu beda saja. Yang penting dihindari hal-hal yang negatif, itu saja. Akan lebih afdolnya memang menjadi guru kalau hafalan murajaah atau menjadi penghafal Al-Quran, afdolnya ya ustazah dan lebih aman gitu. Jangan walaupun suara perempuan itu tidak aurat menurut sebagian ulama ya, atau yang jumhur ulama suara itu tidak aurat, tetapi umpamanya murajaahnya di balik sitar, itu bedakan. Itu yang dimaksud di sini. Hal-hal tentu dibolehkan saja selama ya di situ juga tidak khulwah, kan gitu, tidak khulwah. Tetapi akan lebih afdal jika yang mendengarkan murajaahnya adalah ustazah. Baik. Mana tadi? Ustaz, apakah boleh wanita bersalaman dengan omnya yang merupakan saudara dari ayah atau ibunya?
ya itu mahramnya dia. Saudara ibu dan saudara ayah itu mahram. Ya, saudara ibu dan saudara ayah itu mahram bagi kita. Bagaimana jika tes golongan darah yang mengharuskan menyentuh tangan lawan jenis ini termasuk larangan apa? Ya kalau tidak ada yang bisa yang lain melakukan, tentu hal ini dikecualikan. Tapi kalau diusahakan tes golongan darah ada yang laki-laki, ada yang perempuan, yang melakukan kan lebih aman, gitu aja. Saya tinggal dengan mertua dan ada saudara laki-laki suami yang sakit gangguan kejiwaan. Apakah kondisi berduaan dengan saudara suami juga harus dihindari? Ya harus dihindari hal seperti itu. Ya. Ustadz, terkait menutup kain kerudung ke dada, apakah boleh pakai kerudung hanya sampai dada dan tidak panjang sampai lutut? Jazakumullah khairan. Ya, yang penting menutup dada sampai di sini. Tidak ada yang mengharuskan sampai menutup ke lutut. Nggak ada yang mengharuskan. Yang penting itu adalah menutup aurat dan tidak terlihat lekuk-lekuk badannya, selesai. Cuman lebih afdolnya adalah menutup sampai ke pinggulnya, karena kalau yang bagian belakang supaya tidak kelihatan pinggulnya. Baik. Batasan melihat wanita itu untuk anak kecil yang usianya berapa, Ustaz? Kalau usia anak SD bolehkah? Ya, intinya sebelum mumayyiz. Ya, kalau umur 6 tahun itu sudah mulai mengerti. Sekarang-kadang anak-anak sekarang sudah banyak yang mengerti. Artinya yang masih balita lah gitu ya. Baik. Hindari, mungkin umur 3 tahun itu masih belum mengerti. Ustaz, bagaimana jika tidak sengaja tersentuh oleh tangan kita, misalkan pas membayar ke toko, tidak SIM, nah gitu, memutuskannya hakim. Kalau dia hanya ambil salah satu, kemudian ya habis idah, maka dia harus ulang nikah baru, gitu. Nah, itu pertanyaan ke hakim. Anda sering safar seorang diri ketika hendak menuju ke kota tempat menuntut ilmu perkuliahan atau ketika balik kampung, mohon solusinya Ustaz. Solusinya ya gimana tuh, tanya ke Ustaz solusi. Solusinya kalau tidak dianggap safar, seperti jarak yang tidak dianggap musafir, itu aman. Seperti Jakarta Bogor masih dalam kondisi yang masih aman kan gitu, tanpa mahram di situ. Tetapi solusinya ya dia lebih tahu dengan bagaimana ya menikah atau dicari mahram ya, atau cari tempat sekolah yang lebih dekat dengan rumah yang tidak berjauhan. Bagaimana batasan komunikasi antara ikhwan dan akhwat yang sedang proses menuju pernikahan? Tentu ini komunikasinya sebatas hal yang wajar saja. Wajar saja ya, tentu melalui mahram mereka. Ya, perempuan tersebut lebih banyak sang laki-laki berkomunikasi dengan mahram tersebut, kecuali hal-hal tertentu saja. Ya. Kalau memurajaah menghafal Al-Quran dan keras, Ustaz, jika terdengar laki bukan mahram, karena tinggal satu rumah dengan santri, soalnya kalau tidak dengan suara keras tak bisa masuk, Ustaz. Ya, tentu ini perlu diwaspadai ya. Kalau keras-keras juga orang lain ingin memurajaah juga terganggu. Ya. Atau dicari tempat yang lebih aman. Ustaz, bagaimana bertobat dari dosa zina, dan apakah jika sudah bertobat dengan sebenar-benarnya tobat maka akan dikembalikan suci? Iya, seseorang sudah bertobat, Allah pasti menerima tobatnya. Makanya ketika Rasulullah SAW datang oleh Ma'iz dan kisah yang masyhur itu, Rasulullah SAW menyuruh dia bertobat, kemudian bahkan beberapa kali dicek lagi oleh Rasulullah SAW, ya Rasulullah, pura-pura tidak mendengar, dan terus bahkan ditanya kepada orang tuanya apakah dia akalnya sehat. Jadi seseorang itu lebih dia menutup dosanya dan dia bertobat kepada Allah. Ustadz, nasyid seperti apa yang boleh didengarkan? Apakah tidak mengapa jika nasyid dipakai untuk backsound sebuah postingan di sosial media? Baik, tentu nasyid-nasyid yang tidak bermusik, ya itu yang jelas, dan memiliki makna-makna yang tidak hulu atau makna-makna yang tidak berlebih-lebihan dalam memuji sesuatu atau tidak bertentangan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mohon solusi bila suami terkadang masih kurang bisa menjaga pandangan di sosial media. Ya, mohon solusi ya, suaminya diajak belajar, ya, yang didoakan, itu solusinya. Ustaz, bagaimana cara menjaga jarak kepada ipar yang tertinggal satu atap sama kita? Ya, menjaga ya jangan makan kita bersama laki-laki, bersama suami kita,
ya, jalur ke kamar mandi segala macam, ya hindari, ya. Cari waktu-waktu yang memang tidak saling bertemu, gitu aja. Yang dihindari tidak khalwat maksudnya. Ya. Dan masing-masing punya kamar, masing-masing punya ruangan mestinya, gitu. Bagaimana hukum dari seorang wanita yang menghadiri acara wisuda sementara di acara itu mengharuskan wanita bersalam dengan rektor? Dan ini banyak juga. Ini bisa dikondisikan, banyak juga para rektor yang paham dan semacam, tidak harus. Ya. Apabila suami ketahuan berselingkuh dengan perempuan pemandu lagu, apa yang harus dilakukan? Oh, ini sebetulnya ya harus nasihati. Suaminya harus nasihatin, ya. Dan tentu ya dinasihatin dengan baik, ataupun melalui keluarganya, ataupun dia kalau memang siap untuk berpoligami, ya disuruh untuk menyelamatkan dia, gitu aja. Anak sudah pakai niqab, tapi kalau depan saudara bukan mahram masih dibuka, apa hukumnya Ustaz? Makanya ya belum istiqomah berarti, makanya lebih afdalnya ya dipakai gitu, diistiqomahkan. Bagaimana menyadarkan suami yang masih susah untuk meninggalkan perbuatan maksiat dengan alasan bagian dari pekerjaan padahal dia mengerti dosa dari perbuatan tersebut? Ya tentu masalah ini banyaklah di dalam keluarga, hal-hal seperti ini tentu perlahan-lahan, dan suami itu harus banyak diajak ke pengajian, didengarkan nasihat, selalu diminta nasihat kepada orang lain untuk menasihati suami kita, para ustadz yang mungkin dekat dengan dia, ya, ataupun kita doakan, ya, dan juga kita selalu membantu pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita bisa bantu dalam urusan-urusan tersebut. Apabila kita menggunakan alat ibadah yang diberikan orang tua, mereka akan mendapat bagian pahala juga atas ibadah yang kita lakukan. Ya jelas, ya. Dapat selama orang tersebut memakai sejadah untuk sholat, ya dapat pahala dia. Bagaimana menyikapi orang tua yang melarang untuk mendengar kajian online, padahal kewajiban sebagai anak sudah dikerjakan? Tentu larangannya kenapa? Tentu ditanya dulu apa alasannya. Jika orang tua mencurigai ini kamu ikut kajian-kajian radikal, maka kita perlu penjelasan. Entah ada orang lain yang bisa menjelaskan, atau ajak dia mendengarkan apakah ini kajiannya radikal atau tidak, atau kalau ada kajian-kajian ustadz itu yang menjelaskan tentang kesesatan radikal dikasih sama orang tua kita, ini loh pendapat beliau tentang radikal. Nah itu maksud. Baik, tinggal beberapa menit lagi. Kalau ibu berduaan dengan keponakan laki-lakinya, sepupu saya, itu apakah termasuk khalwat? Keponakannya kalau itu adalah anak dari kakaknya yang perempuan atau adiknya perempuan, itu mahram bagi dia. Ataupun anak dari saudaranya laki-laki, kakak atau adiknya, itu mahram dia, ibu kita. Gimana cara semangat bangkit istiqomah lagi dalam beribadah dan mengerjakan sunnah-sunnah Rasul? Tolong jelaskan, syukran. Pertama adalah kita mengenal keutamaan melaksanakan ibadah sunnah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW bahwa ibadah sunnah itu melengkapi amal-amal ibadah wajib kita. Kemudian ibadah-ibadah sunnah itulah yang akan mengangkat derajat kita di dalam surga ke tempat yang lebih mulia. Ya, kemudian ibadah sunnah itu adalah sebagai pagar untuk menjaga ketertiban ibadah wajib kita. Contoh umpamanya seseorang yang selalu salat qabliyah dan tepat waktu, salat berjamaah ke masjid, itu akan selalu terjaga salat berjamaahnya. Tapi bila salat qabliyah, bila salat-salatnya selalu terlambat dan seterusnya, itu akan berefek nanti, ya, jika malas dalam salat sunnah, ibadah wajib pun akan terguras secara perlahan, salat tidak khusyuk, salat terburu-buru dan terusnya. Tapi kalau kita melaksanakan ibadah sunnah, itu akan menjaga hal-hal yang lebih wajib kita. Itu intinya. Banyak sekali faedah-faedahnya, ya. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah, wastabiqul khairat. Dan juga hadis Nabi SAW, hadis qudsi yang sebutkan Rasulullah SAW, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tak ada hal yang paling aku cintai, kata Allah, yang hamba-Ku mendekatkan diri kepadaku dari hal yang aku wajibkan kepadanya. Senantiasalah seorang hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang sunnah sampai aku mencintainya. Dan inilah yang disebut wali Allah. Wali Allah itu adalah wali yang, karena awal hadis tadi, man ada li waliyan faqad adantu bil harb.
Barang siapa musuh wali-waliku, aku telah menyatakan perang dengan orang itu. Lalu siapa wali Allah? Maka disebutkan orang yang menjalankan segala hal yang difardukan, meninggalkan segala hal yang dilarang, diharamkan. Kemudian tingkat yang lebih tinggi adalah orang yang menambah amal-amal fardunya dengan amal-amal sunnah dan meninggalkan hal-hal yang makruh setelah menghindari hal-hal yang haram. Dan jadi keutamaannya luar biasa. Dan itulah poin bedanya kita dengan orang-orang yang amalnya sekedar saja. Ya, maka tadi kita sebutkan amalan sunnah dapat melengkapi amal wajib karena hal yang kurang dalam amal wajib kita. Kemudian juga sekaligus membentengi amal wajib kita itu tidak jadi terjadi kelalaian dalam pelaksanaannya. Jadi, bagaimana batasan aurat antara anak perempuan dan ayahnya atau dengan kakak laki-lakinya? Ya, tadi sudah kita jelaskan. Di antaranya yang paling dijelaskan para ulama adalah tidak boleh melebihi dari sikunya ke atas atau lututnya ke atas minimal. Dan bahkan dalam penjelasan para masyayikh menyebutkan malah dia harus memakai sampai di sini, sampai pelanggalangan bajunya, kemudian sampai betisnya tertutup juga, kecuali hanya kepala yang terbuka gitu. Dan leher. Baik. Jika kita sudah bercadar, kemudian ada di salah satu keluarga suami yang kebiasaannya itu meski sudah bercadar saat bertemu keluarga besar ya dilepas semua cadarnya. Bagaimana kita bersikap di sana? Ya, kita berhati-hati. Kita tidak perlu kalau memang ada yang bukan mahram, kita tutup saja. Dan amalan seseorang tentu dia akan dia bertanggungjawabkan. Ya. Bagaimana sikap kita jika ada seorang laki-laki yang ingin belajar agama dengan kita? Apakah diperbolehkan? Ya, tidak boleh. Tujuannya apa? Kan masih banyak ustadz yang lain. Ya. Mohon nasihatnya untuk Ana bagaimana cara memaafkan kesalahan ayah Ana selain menghindar karena orang tua Ana sudah lama bercerai. Taib. Pertama adalah kejadian-kejadian telah berlalu tidak perlu menjadi hal yang membuat kita berbuat sesuatu yang salah pada masa yang akan datang. Baik kesalahan orang tua kita, baik ibu ataupun ayah kita, seberapapun besar salah mereka, dan tetap mewajibkan kita untuk berbakti kepada mereka berdua. Bahkan dalam surah Luqman bayangkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sampai dalam surah Luqman itu Allah tegaskan, orang tuanya beda agama, bahkan berbuat syirik, kemudian orang tuanya ngompori, memotivasi, mengajak anaknya masuk ke agama musyrik. Apa kata Allah? Jangan taati orang tuamu. Wasahib mafi dunia merupa. Tapi di dunia tetap kamu berbuat baik. Apalagi kalau orang tua kita bukan seorang musyrik. Ya, maka kita akan lebih wajib berbuat baik kepada mereka. Ini orang tua kita musyrik. Allah katakan wasahib mafi dunia ma'rufa. Tetap kamu berbaik kepada keduanya dalam di dunia ini dan cara yang baik. Ya. Nah, oleh sebab itu bagaimanapun jangan pernah ada rasa dendam kepada orang tua kita yang bagaimanapun itu keterbatasan, kesalahan, kekeliruan, dan apalah artinya kita harus punya dendam kepada orang tua kita? Apa faedahnya? Justru akan membuat diri kita semakin dalam suasana yang tidak nyaman, dan bahkan orang tua kita pun tidak kita mohonkan ampunan. Bahkan mungkin orang tua kita akan berubah ketika melihat anak justru tidak terpengaruh, ya, tidak berubah dengan sikapnya yang bagaimanapun. Ini akan lebih menyentuh perasaan orang tua kita. Ya. Hal seperti ini tidak ada yang asing dialami oleh siapapun saja. Ya. Ada seorang ustadz pun demikian. Dalam kehidupannya, orang tuanya semenjak kecil sampai dewasa, sampai menempuh pendidikan dia, tidak pernah memperhatikan dia dan tidak pernah membiayai dia. Ya. Kemudian, apakah ustadz itu harus membalas? Tidak. Bahkan setelah ustadz ini pemuanya memiliki pekerjaan tetap dan berhasil segala macam, orang tuanya justru lebih menekan dan meminta biaya dengan cara kata-kata yang kadang tidak menyenangkan. Tapi kita harus sabar dalam itu. Sang ustaz tetap sabar. Dan ini kita tidak perlu, ya, kebaikan orang lain siapapun itu jangan kita pikirkan. Keburukan orang lain kepada kita jangan kita pikirkan itu. Jangan menjadi sesuatu yang membuat kita merasa sedih dan rugi. Karena itu tidak akan pernah mengurai rezeki dan umur kita. Dan tidak akan membuat kita sesuatu yang jelek di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila kita lebih memaafkan lagi, akan lebih naik derajat kita lagi. Ya, oleh sebab itu
yang penting dalam hidup ini. Maka kadang untuk solusi agama kita disuruh memaafkan. Karena memaafkan itu bukan faedahnya bagi orang itu sendiri, tapi lebih berfaedah lagi bagi diri kita. Seseorang yang memendam kedendaman dalam jiwanya, maka jiwanya akan menderita waktu demi waktu. Karena dia akan berpikir selalu ingin membalas. Dia tidak tenang. Apalagi itu terhadap orang tua sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka setiap siapapun yang bersalah pada kita, jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan, justru kita maafkan. Dan itu akan menjadi tabungan terbaik kita di akhirat kelak. Dan bila kita memaafkan kesalahannya, dan justru kita akan menyelamatkan dia dari api neraka, orang tua kita. Apakah kita tidak sayang kepada orang tua kita agar dia berubah, agar dia berbaik, dan kita menjadi anak menyebabkan membimbing tangannya masuk surga? Ini anak yang sangat berhasil dalam hidupnya. Ya, maka oleh sebab itu jangan sama sekali ada rasa kecewa, rasa benci, rasa sedih terhadap orang tua. Jangan pernah sama sekali. Tidak ada bagaimana hal yang jangankan orang tua, orang lain saja tidak pantas kita berasa dendam. Ya, oleh sebab itu para ikhwah semua, kita mengalami berbagai kondisi dalam perjalanan hidup kita. Tetapi bila kita lalui dengan aturan agama, hidup kita akan merasa nyaman, merasa bahagia. Dalam proses khitbah boleh tak tidak menyimpan nomor HP calon suami? Boleh saja, yang penting ya tidak berkhalwat, itu aja. Ustaz, saya dari Serang. Kalau mau ke Jakarta ada bagian daerah yang termasuk jarak safar, ada yang tidak termasuk safar. Apa bisa dipukul rata, Ustaz? Ya tidak bisa dipukul rata. Ya. Bagian yang bisa jauh ya masuk safar gitu. Terutama yang umum itu adalah bila melebihi 1 hari 1 malam. Ustaz, bagaimana dengan wanita yang memiliki karakter suara yang lembut? Apakah dia harus lebih menjaga lagi dalam interaksi dengan lawannya? Ya pastilah. Ya. Ini suatu hal yang pengalaman yang kita dapat kalau di Saudi gitu ya. Di sana kan kalau wanita-wanita di sana kita bicara atau apa gitu, telepon atau ada urusan, mereka suaranya tidak lembut. Ya. Tetap pasti dia bicara tegas, ya. Tidak pula bukan pula di kasar-kasar kan, tidak. Tapi suaranya itu tidak menglunglai gitu maksudnya. Diiramakan, kan rasa lembut ada yang diiramakan yang membuat orang jadi tertarik. Baik. Bagaimana cara menasihati orang tua yang masih susah untuk meninggalkan perbuatan menjual rokok padahal dia mengerti dosa dari perbuatan tersebut? Ya, pertama tentu secara pelan-pelan pada orang tua kita dengan mengajak ke ilmu, majlis ilmu, mengajak dia cinta beribadah dulu, hal-hal yang pokok dulu, salat terusnya dengan beransur-ansur ya, semoga Allah buka hatinya, terutama jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita. Doa adalah senjata yang jauh lebih mapan dari segala cara untuk berdakwah ini. Dan betapa banyak orang mendapat hidayah hanya karena doa. Sebagaimana Abu Hurairah mendoakan ibunya yang benci kepada Islam dan bahkan dia mengancam tidak akan makan sampai Abu Hurairah mau murtad, bayangkan. Tapi subhanallah doa, Abu Hurairah memohon doa kepada Rasulullah SAW, Abu Hurairah juga mendoakan. Jadi para ikhwan, ya doa, jangan pernah lalai dengan hal itu. Di tengah malam sujud, doakan suami kita, orang tua kita, mertua kita, karib kerabat kita, saudari-saudari kita yang masih belum menghadap kepada agama, yang masih belum menjaga solatnya, yang masih lalai dalam melaksanakan solatnya. Jangan lupa didoakan. Tidak ada yang menghambat doa itu. Dan tidak ada cara yang memberatkan kita untuk mendoa. Itu adalah cara dakwah yang paling mudah dan bisa dilakukan oleh setiap kita. Maka oleh sebab itu, selalu berdoa. Setiap sujud, setiap waktu mustajab, doakan. Jangan pernah berhenti berdoa. Ya, untuk siapa saja yang orang kita cintai, kebaikan untuk mereka. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan oleh tim nantinya bahwa ada pemberitahuan dari itu bahwa
kajian kitab kita ini istirahat berapa sejenak karena akan ada nanti tes ujian. Ini disesuai dengan ketentuan yang disebutkan jadwal ujian QEA itu pertanyaan dan jawaban, yaitu ada waktu murojaah 30 Agustus sampai 4 September, ujian sesi 1 tanggal 5 sampai 7 September, ujian sesi 2 tanggal 8-10 September. Jadi ini ada ujian 6 hari 2 sesi. Kemudian jadwal ujian kajian pekanan ini itu murajaah 10 sampai 12 September, kemudian ujian sesi 1 13 sampai 5 September, ujian sesi 2 16 sampai 18 September. Tanggal 18 September kita udah selesai, jadi masuk persiapan kajian baru. Tanggal 9 September kajian Ahad dimulai insyaallah ya. Tanggal 20 audio materi baru akan kita masuki, itu kitab usul salasah. Kemudian untuk kajian rutin kita akan bahas nanti Kitabul Mar'ah yang insyaallah akan di-share dan akan diberikan pengumuman oleh admin. Terima kasih kepada admin yang telah bekerja keras ya mengatur ke berbagai cara kita ini, Madrasah Ma'arif Shalihah ini. Semoga Allah berkahi waktu mereka, umur mereka, keluarga mereka, ilmu mereka ya. Mohon berta'awun dengan tim para admin ya, para ikhwan, para akhwat yang telah bergabung dalam Madrasah Ma'arif Shalihah ini. Semoga Allah berkahi apa-apa yang telah kita lakukan ya, dan dapat kita amalkan ilmu-ilmu yang telah kita dengarkan ya. Semoga antunna semua menjadi wanita-wanita shalihah yang menjadi kebanggaan bagi suami, keluarga, dan utama adalah merupakan perhiasan dunia yang paling berharga. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Maaf jika ada dalam penyampaian materi selama ini hal-hal yang kurang memuaskan ya, terutama koreksi yang sangat-sangat selalu saya ingat adalah bahwa saya selalu menyampaikan dengan terburu-buru. Mudah-mudahan dengan belajar terus ya, materi ini sangat bisa disampaikan dengan tenang dan lebih pelan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.